Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 anggota. Ada Khofifah, Habib, Raya, dan saya Ryan. Kali ini akan presentasikan algoritma yang berjudul Sistem Manajemen Supermarket. Di sini ada pengenalan sistem. Program ini merupakan sistem manajemen supermarket yang berbasis Command Line Interface atau CLA yang dikembangkan menggunakan bahasa C. Sistem ini mendukung beberapa peran pengguna yaitu admin, kasir, dan manajer dengan hak akses yang berbeda. Data barang transaksi dan aktivitas pengguna disimpan dalam file sehingga program tetap konsisten meskipun dijalankan berulang kali. Di sini ada 4 library yaitu std.h sebagai library standar untuk proses input output seperti printf untuk menampilkan teks dan scanf untuk mengambil input serta pengolahan file. Ada string.a digunakan untuk manipulasi string seperti string copy untuk menyantek, string cmp untuk memandikan peran user, dan string keyscam untuk pencarian barang tanpa peka huruf besar dan kecil. Ada stdlib.h. Library ini kami gunakan untuk fungsionalitas umum. Untuk salah satunya Atoy yang membuat tipe data string atau dari input cari menjadi integer agar bisa dibandingkan dengan kode barang. Terakhir, time.h sangat krusial untuk pencatatan waktu otomatis pada struk dan admin agar data bersifat real time. Di sini ada struct, ada dua struct. Struct barang merepresentasikan entitas produk seperti atribut utama, kode, nama, dan stok barang, variabel dinamisnya, QT, dan struk total. Fungsi sebagai nampung data produk serta penyimpanan sementara saat proses transaksi berlangsung. Terakhir ada struct user, manajemen akses atau struct user, atributnya ID staff, nama, pengguna, dan peran atau role. Fungsi keamanannya digunakan sebagai basis data dalam proses autentikasi login. Terakhir ada role based access, membatasi akses menu secara otomatis berdasarkan atribut peran yang terdaftar. Di sini ada file. Program ini gak hanya menyimpan data di RAM atau sementara, tapi menggunakan 3 buah file eksternal sebagai basis data seperti database produk sebagai menyimpan data master seluruh stok barang, laporan penjualan menyimpan setiap transaksi yang berhasil dilakukan oleh kasir, dan laporan log admin file audit yang mencatat setiap perubahan data barang oleh admin. Nah, fungsi void. Fitur-fitur yang dari void ini akan kami bagi agar menjadi lebih gampang untuk dijelaskan. Pertama, void fitur cari digunakan untuk mencari barang-barang yang ada di dalam database. Kedua, void tampilkan produk digunakan untuk menampilkan produk-produk, kode, harga, dan stok yang ada dalam database. Void laporan penjualan untuk mencatat laporan-laporan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada void generate kode barang digunakan untuk mengenerate kode untuk barang-barang baru yang akan ditambah. Void catat log admin digunakan untuk mencatat perubahan yang dilakukan oleh para admin. Selanjutnya, void tambah barang. Ini berfungsi untuk menambah barang-barang baru pada database. Selanjutnya ada login system. Kode ini dipakai untuk sistem login karyawan supermarket dengan posisi jabatan yang mereka duduki. Struct user mewakili identitas dari para staff. ID user sebagai kunci utama untuk login. Dan peran adalah string yang menentukan kuasa yang punya user tertentu. Fitur kasir. Di saat login menggunakan akun kasir akan muncul menu seperti di samping ini. Di saat milih opsi 1 akan membaca database supermarket teksnya dan menampilkan kode, nama barang, harga, dan stok terbaru. Nah, kode di samping digunakan untuk mencocokkan barang-barang yang ingin dibeli customer dengan file yang ada di database supermarket. Selanjutnya, bila sesuai, akan menambahkan ke list barang yang ingin dibeli. Selanjutnya, kode di samping lagi menjumlahkan total-total barang yang ingin dibeli, menghitung nominal harga total barang semuanya, dan nominal uang yang diberi customer. Fitur admin pada bagian ini, admin masuk sistem menggunakan ID yang sudah terdaftar. Nah, jadi jika ID-nya ditemukan, maka dia akan masuk ke admin. Lalu juga fitur menu klik admin. Nah, setelah login, pada di samping akan mengarahkan ada tulisan menu. Yang pertama, itu adalah daftar barang. Di daftar barang ini, seluruh barang ada kode yang masuk ke tabel. Dari kolom paling kiri yaitu kode, barang, ada, dan stok. Nah, yang menu kedua itu ada mencari dan edit barang. Jika admin memilih menu 2, admin dapat masukkan kode atau nama barang untuk melakukan pencarian data dalam database. Jika barang ditemukan, admin dapat mengubah harga ataupun stok. Nah, setiap perubahan ini dicatat di log aktivitas dan juga masuk ke database. Yang ketiga, ilang barang baru. Dengan fitur ini, admin dapat menambah barang baru dalam sistem. Nah, kodenya itu dibuat secara otomatis oleh sistem, jadi tidak ada kode yang sama. Setelah admin masukkan nama, harga, dan stok, data akan disimpan di database dan disimpan ke log admin. Nah, ini untuk menu yang keempat, ada log aktivitas admin. Ini tuh menampilkan setiap aktivitas admin, mulai dari data barang, terima harga, dan stok. Lalu yang kelima, yang terakhir itu adalah menu logout. Program akan menghentikan perulangan menu admin dan mengembalikan tampilan ke menu login. Baik, lanjut kepada fitur manager. Di sini ada login manager di mana sama seperti kasir dan admin, manajer masuk ke sistem menggunakan ID yang sudah terdaftar. Jika ID ditemukan dan perannya adalah manajer, maka sistem akan mengizinkan login dan menampilkan menu untuk monitoring dan analisis data. Menu khusus manajer di sini bisa dilihat ya, ada 5, yaitu yang pertama lihat daftar stok barang, yang kedua data penjualan, yang ketiga laporan penjualan, yang keempat ada laporan log aktivitas admin, dan yang kelima selesai bertugas atau logout. Nah, next. Yang pertama sama seperti kasir dan admin, ada daftar barang, di mana manajer dapat melihat seluruh barang
barang yang ada di database ditampilkan dalam bentuk tabel dari kolom paling kiri yaitu kode, nama barang, harga, dan stok. Selanjutnya ada data penjualan. Di pilihan 2 ini digunakan manajer untuk meninjau data penjualan secara rinci yang mencakup riwayat seluruh struk transaksi. Fitur ini menampilkan detail yang lengkap mulai dari waktu transaksi, nama kasir yang bertugas, hingga daftar barang yang dibeli oleh pelanggan. Dengan menu ini, manajer bisa memantau aktivitas harian toko secara transparan dan melakukan pengecekan ulang jika terdapat ketidaksesuaian pada laporan akhir tanpa harus membuka file teks secara manual. Lalu ada laporan penjualan. Nah, perbedaannya itu di laporan penjualan ini merupakan ringkasan performa toko secara keseluruhan, di mana fitur ini secara otomatis menghitung total pendapatan serta akumulasi jumlah tiap barang yang telah terjual. Dengan laporan ini, manajer bisa melihat total keuntungan dan juga mengidentifikasi produk mana yang paling laku atau tren produk tanpa perlu menjumlahkan data secara manual. Selanjutnya ada laporan log admin, di mana manajer dapat melihat segala bentuk perubahan data barang yang dilakukan oleh admin. Ini berfungsi sebagai alat pengawasan atau audit, yang mana fitur ini menampilkan catatan riwayat setiap kali seorang admin melakukan tindakan krusial seperti mengubah harga, memperbarui stok, atau menambah produk baru ke dalam sistem. Dengan adanya log ini, manajer dapat memantau akuntabilitas kerja staf secara transparan karena laporan tersebut mencatat secara detail siapa yang melakukan perubahan, kapan waktunya, serta nilai sebelum dan sesudah data tersebut diubah. Lalu ada juga fungsi logout untuk menghentikan perulangan menu manajer dan mengembalikan tampilan ke menu login.